dipakaikan. Pakaikan pakai mencampur. Bukan tempat biar ini tambah ya. Pas pas lah. Campur kalau berhitung aku cintin ya terima kasih Pak, silakan Bapak Ibu duduk kembali Pak. Pada malam ini saya grogi ya. Kalau berbicara dengan Pak Bupati agak grogi ya. Kalau saya berbicara dengan ribuan massa saya nggak getar gitu. Tapi dengan beliau getar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dinas yaitu Bapak Bupati. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana yang menuntut umat manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada malam ini kita umat Nabi Muhammad mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terlebih khusus Bapak Bupati dan Ibu, kami akan menyampaikan beberapa laporan dari kepengurusan KKST yang berada di Belitung, khususnya pada periode 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian ada pun susunan kepengurusan pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara atau yang biasa disingkat KKST. Selaku pelindung kami yaitu Bapak Haji MZ Hendra Cahya ya, SEMSI. Kemudian pembina kami Pak pada bimbingan dari KKST ini yaitu selaku pembina yaitu Bapak Ahmad Sandran, biasanya panggilan sehari-hari itu Pak Jenglot. Mungkin Pak Bupati udah mungkin pernah mendengar lah atau mungkin pernah bertatap muka dengan beliau. Kemudian penasehat di KKST ini yaitu Bapak Haris Mariono SE. Kemudian beliau mungkin tidak sempat hadir pada malam hari ini ya, Pak Haris yang ada di Kesbangpol Pak. Nah itu salah satu juga orang perwakilan kita yang ada di Belitung. Kemudian Bapak Laode Aidin, mana Bapak Aidin? Ini Pak, ini beliau penasihat kita ya, salah satu penasihat kita di KKST. Kemudian Bapak Laudidullah, mana beliau? Itu beliau, inilah. Kemudian Serkah Sarman, beliau minta maaf juga Pak karena beliau tidak sempat hadir, ada urusan dari kedesaan. Kemudian Laudeusu, Pak Usul ini itu beliau ya. Mungkin beliau sudah pernah bertatap muka dengan Pak Bupati kita karena pada waktu itu mungkin beliau tugas di Belitung Timur. Iya, beliau tidak asing lagi itu. Kemudian Badarudin
Badarudin juga masuk penasehat. Kemudian beliau ini juga koordinator dari Belitung Timur. Kemudian saya perlu informasikan Bapak Bupati bahwa alhamdulillah KKST ini sudah terdaftar di Kesbangpol Belitung dan Belitung Timur. Kemudian di sini ada beberapa seksi-seksi, ya, ada koordinator setiap wilayah. Kemudian di bidang organisasi, di bidang agama dan budaya, yaitu Bapak Sulaiman dan Bapak Haji Jakaria. Kemudian di seksi kebudayaan agama dan budaya itu Pak Jamaluddin, ya, mana Pak Jamaluddin? Ah, itu ini beliau nih. Nah. Kemudian bidang pendidikan itu Saudara Reza, yang ada Reza ya. Mungkin lagi ada ini ya, kesibukan mungkin yang undangan kemarin Pak di Pondok Impian. Kemudian di bidang humas yaitu Bapak Sabar, ada beliau nih. Beliau juga termasuk orang perwakilan kita juga Pak di pemerintah daerah juga. Kemudian bidang kepemudaan itu Bapak Suryadi, mungkin beliau masih berhalangan hadir Pak. Kemudian di bidang wirausaha dan koperasi yaitu Bapak Isman, ya. Kemudian ketua bidang pemberdayaan perempuan yaitu WOD Munzila, mana ibu ini, angkatan Bu, biar Pak Bupati kenal gitu kan. Nah, inilah wajah-wajah dari kepengurusan KKST gitu. Kemudian di bidang kesenian dan olahraga, beliau ini adalah pimpinan seni tari kita Pak, yaitu Bapak Kasrul. Mana beliau Pak? Nah ini Pak. Nah, guru nari kami Pak, Ibu. Nah ini beliau nih. Kemudian koordinator kecamatan yaitu Bapak Aliwan. Mana Pak? Ini. Ya. Kemudian koordinator dari Membalang, ya, Kampung Baru, Bapak Ali juga ya, sama Ali ini, tapi bedanya ya, beda belakangnya. Kemudian anggota seluruh KKST yang ada di Kabupaten Belitung. Kemudian bendahara, ya, bendahara yaitu WOD Amazona. Ya, ini anaknya dari Pak Jenggot Pak Bupati. Nah, coba Pak Bu, mana Bu? Ya, angkat tangan Bu. Bendera ini anak ya, putri dari Pak Ahmad Samran. Nah, kemudian wakil bendahara, ya, wakil bendahara yaitu WOD Eka Sandrian. Ada beliau ya? Ada nggak? Oh, nggak ada ya, mungkin lagi berhalangan. Kemudian bendahara 2 yaitu WOD Titin Dwi Agustini. Nah, coba angkat tangan Bu. Itu beliau nih. Kebetulan satu keluarga dengan sekjennya. Adik-beradik lah. Itulah ya. Kemudian itulah Pak susunan dari kepengurusan KKST yang berdomisili di Belitung, yaitu periode 2021 sampai 2024. Kemudian KKST ini nanti mungkin berakhir di 2025 Pak. Mungkin nanti kita setelah 2025 nanti kita bentuk semula ya, kira-kira siapa akan menggantikan aku ke depan ya. Nanti silakan kepada Bapak Ibu untuk merebutkan ya siapa-siapa calon pemimpin KKST yang ada di Belitung ya. Semoga apa yang selama ini kita bangun bersama tentunya sampai ke depan kita selalu solid, kompak selalu ya. Nah, kemudian Pak Bupati, kami perlu informasikan bahwa di KKST ini kita ada beberapa permintaan lah istilahnya ya. Ada beberapa permintaan. Yang pertama, kami di KKST ini ingin ada suatu kesenian Pak. Nah, kami mohon dukungan dari Pak Bupati untuk
kira-kira kami ini mau membentuk kesenian daerah, Pak. Jadi seperti yang sanggar-sanggar tari yang lain, bahwa tentunya dibiayai oleh pemerintah daerah juga gitu kan. Biasanya setiap kami manggung selalu ada dananya, Pak. Nah, jadi kami berharap Pak Bupati pada malam hari ini mengarahkan kami kira-kira syarat-syarat apa saja sih untuk membentuk suatu kesenian, ya, tari kesenian daerah, khususnya daerah Buton, ya, Buton dan sekitarnya. Karena di sini, Pak, kami informasikan Pak Bupati dan Ibu bahwa di dalam tubuh KKST ini kita semua ini berbeda-beda, Pak, berbeda-beda daerah, tapi dalam satu wadah, yaitu kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Jadi ada Kabupaten Butonnya, folionya, kemudian ada Cia-Cia, ada pokoknya Buton sekitarnya, Pak, dan ada Wakatobi. Nah, kebetulan Pak Bupati sendiri orang Wakatobi juga gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, jadi kita di sini tidak membedakan siapa Wakatobi, siapa apa, yang penting kita satu wadah, yaitu di wadah kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, Pak, yang berada di tanah rantau. Jadi kita pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bertatap muka dengan beliau. Nah, kemudian nanti ada beberapa dari kawan-kawan di UMKM, Pak, ya, seperti di UMKM. Kemudian nanti kemana sih arahnya nanti? Mungkin ekonomi mungkin kita ini mungkin kurang berkembang lah. Jadi kita nanti minta saran, minta pendapat dari Pak Bupati nanti untuk memberikan langkah-langkah apa saja kira-kira untuk membentuk suatu kesenian daerah, kemudian untuk membentuk UKM yang ada. Jujur saja, Pak, kami di Belitung ini sudah dibentuk di Kesebangpol, yaitu Forum Pembaharuan Kebangsaan, Pak. Jadi forum kebangsaan itu mewakili seluruh suku-suku yang ada di Kabupaten Belitung. Selanjutnya nanti kita serahkan kepada Bupati. Kebetulan Pak Bupati sendiri yaitu orang kita, ya, jadi kita berharap dukungan dan saran untuk kekompakan dari KKST ini kedepannya bisa lebih baik lagi, Pak. Terima kasih kepada seluruh grup KKST yang ada di Belitung. Semoga pada malam ini dan seterusnya sampai masa berakhir saya pimpin di KKST ini, kita tetap solid. Siapapun yang akan menjadi ketua nanti kami persilahkan, kita dukung, ya, akan membawa KKST ini lebih baik lagi. Demikianlah pengarahan dari saya. Sedikit mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati dan Ibu, itulah tadi unek-unek dari ketua kami. Cuman Pak Bupati, kalau kita selalu nonton di YouTube kegiatan di Wakatobi, kegiatan kepemerintahan, itu kelihatannya ada satu tarian lulo, kelihatannya macam wajib itu untuk dipakai, ditampilkan oleh Musfidah, ya. Ini Pak Rode ini gimana ya, kami belum pandai. Silahkan Pak Bupati untuk memberikan pengarahan kepada kami supaya kami lebih yakin bahwa keberadaan kami ini bermanfaat untuk Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah syukur pada malam hari ini kami merasa terhormat sekali karena Bapak Ibu semuanya selaku kerukunan, Pak, ya, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, ya, di KKST Kabupaten Belitung
yang kami hormati Bapak Ketuanya, kemudian yang sebelah kami ini sekjennya, Pak ya, sekretarisnya, kemudian para sesepuh semuanya. Ini ada kakek kami juga, orang tua kami, Kek Jajak, kalau manggil Kek Jajak dari dulu. Ini ada pelaku kami ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi aku lagi dengar itu ya, apa yang disampaikan dari Pak Ketua tadi. Jadi aku sendiri terus saja untuk semuanya, ini sebagian besar nih Pak, banyak yang baru ketemu gitu ya, baru kenal. Ada beberapa nama, kalau Kek Jajak aku lama tahu ya. Kemudian tadi disebut-sebut nama Kek Jenggot gitu ya. Aku dari kecil dengar Kek Jenggot, tetapi belum ketemu. Kayaknya aku tidak ingat memori aku, entah kalau lagi kecil saat di Bobolan dulu ketemu ya. Yang aku tahu Kek Jenggot itu di Jalan Suryo, rumah deh. Itu jadi mengenai kami ini memang itu kalau aku biasa ketemukan orang, kalau orang nebak aku orang mana, rata-rata tidak ke kiri, tidak ketemu dia kan butol. Jadi kalau aku ketemu, kataku memang Pak Jawa nih, aku butol kurang hitam. Nah banyak mancing soal sedikit kalau ya, jangan hitam sedikit. Jadi karena kami sendiri mungkin kalau kakek aku dari aku kecil aku tidak ketemu Bu, karena tapi aku tahu nama kakek kami itu Lamiri. Kemudian kalau bulan tua aja aku tanya bulan tua ketemu kakek juga lagi kecil ya, setelah tinggal kakek teh. Jadi kami praktis tidak gila punya banyak memori gitu. Jadi mohon maaf kalaupun bahasa kami, kalaupun bahasa buton itu aku nyerah. Aku nanyakan batu aja, Bapak aja tidak pandai kan apa gitu. Aku lain. Berat ini kelihatan itu. Jadi memang kita merasakanlah namanya selalu berada di satu masyarakat gitu yang beragam gitu ya. Dan kita tapi Ibu, kalaupun Bapak Ibu semuanya, kalaupun aku pribadi selaku keturunan Buton, kita patut bangga juga gitu ya. Karena aku dulu lagi bujang-bujangnya bisa jadi bujang Belitung juga dulu. Jadi kalau tahun 97 dulu bisa aku jadi bujang Belitung. Jadi ya 97 bujang Belitung, di tahun yang sama juga aku putra Sriwijaya. Nah, jadi masa-masa itu lagi zaman ganteng-ganteng benar kok. Jadi sekarang agak dikurang ya Pak, karena rambutnya lebih botak ya supaya tidak terlalu ganteng katanya. Nah, jadi soalnya mengganteng gila bahaya katanya. Nah, jadi aku sendiri kenal banyak kawan, beberapa kawan itu yang keturunan Buton. Kemarin waktu di Pemda itu kenakan Bang Haris ya. Nah, tadi aku Bang Haris Marino ternyata menjual masuk di dalam kepengurusan ya. Tapi kadang-kadang memang orang Buton ini selalu berada di mana-mana Bu. Kebetulan kami juga bertugas di Balikpapan, Bapak Ibu di sana ada pasar Buton Pak. Pasar Butonnya ada 2 tempat pula itu. Di dekat rumah kami itu pasar Buton juga. Waduh ketak ini, tapi biarpun pasar Buton membelanja tetap jauh, tidak ada diskon-diskon ya. Biar sama-sama Buton Pak ya. Bulate dia tak gila percaya kalau aku nyebut orang Buton kan. Bercakap Buton tak pandai kan. Tampang tak gila nyambung kelihatan. Nah, karena mungkin aku juga sekaligus perkenalan Bu ya, Bapak Ibu semua mungkin baru ketemu. Kami ini memang aku lahir gede di Tanjung Pandan. Orang bini kami juga orang Tanjung, dia diam di Jalan Bukit. Kalau dia banyak berkontak orang Bugis, kalau orang bini karena di sana banyak Bugis. Di jalan itu. Kemudian kami dari Jalan Baru, mungkin kalau keluarga kami ini memang campur-campur Bapak Ibu. Jadi kalau dari sebelah rumah kan ngambil putih ngambil ke arah Jawa Barat sana. Jadi orang Cikarang. Nah, jadi kalau ngambil sebelah Bapak baru ngambil Buton kan, kakek gitu ya. Nah, dari itu kalau nenek kami itu, kalau dari Bapak kan dari Cilegon Banten. Nah, kalau nenek yang sebelah rumah itu tadi dari Cikarang deh. Nah, kalau kakek ya asli Belitung tapi agak ada tulang Kalimantan. Nah, jadi memang
Aku nyebut kalau dulu sejak aku jadi bujang Belitung, kataku di Belitung itu udah ada suku Belitung, yang ada itu orang Belitung. Nah, orang-orang Belitung itu macam-macam, ada orang Belitung turunan Butun, gitu Buton ya, ada orang Belitung turunan Bugis, ada turunan bahkan turunan Tionghoa pun gitu. Jadi kalau kita dulu kami merumuskan kalau di Belitung itu ada istilahnya itu yang menyatukan antara suku-suku tadi itu yang Melayunya ya, itu menjadi Melayu Belitung gitu nyebutnya. Nah, aku juga cukup berbangga hati karena pada waktu ngeliat kan di WhatsApp di grup deh, aku lihat cakap pakai cakap Buton apa enggak nih, rumus bahasa Belitung juga rumus. Aku nyambung gitu kan. Nah, jadi di Belitung itu uniknya seperti itu daerahnya. Nah, mungkin nona dicari itu nyatukan semuanya sama kayak kita di Provinsi Babel itu paling bingung untuk kesenian Babel itu apa gitu kan, karena Belitung lain di Bangka lain gitu kan. Nah, jadi kalau kesenian Babel ya udah daripada ngarang-ngarang baru gitu ya, kadang-kadang no Bangka ditampil, kadang-kadang no Belitung ditampil ya. Bahkan no lucu begitu terbentuk Belitung Timur ada dua pula lah tiba-tiba seolah-olah gitu ya, ada kesenian Belti, ada kesenian Belitung, masih pilih-pilih itu terpecah kan gitu ya. Nah, jadi kalau soal seni budaya memang di kita itu sudah banyak asimilasi dan pembauran gitu ya. Kami kira tadi disebutkan ada tari Pak, silakan itu dikembangkan kalau memang ada khasnya itu. Aku juga sebenarnya penasaran kalau memang ada Buton itu ada sebuah tarian yang khas gitu yang dapat dipresentasikan. Kayak kemarin itu kan aku lihat waktu gawai itu ya. Kataku ini kayaknya kalau di nasional Pak itu seperti tari sajojo apa segala macam itu biasa itu dia kan. Kadang-kadang sekarang itu udah keluarnya ditarik gitu di forum nasional itu. Macam apa tuh yang lagu baru-baru itu rungkat itu ya. Ibaratnya itu kan itu kan populer ya, baru diciptakan ya. Tapi kalau sajojo, momere atau apa segala macam itu kan memang nasional gitu ya. Nah, kalau itu nanti kebetulan Bapak Ibu kita, kemudian aku pribadi kemarin itu memang ada menggagas sebuah acara. Acara ini diberi judul Festival Internasional Orang Cina Belitung. Nah, jadi Belitung Chinese International Festival namanya. Nah, sebenarnya festival ini tuh tidak semuanya bicara soal Cina, tetapi kenapa kita ambil judul itu karena ditangkap itu festival itu karena kita ngambil momen orang Cina Semai Kubor balik. Nah, karena kalau sampai Cina Semai Kubor nih rupanya potensial sekali itu kalau untuk dijadikan event wisata. Ngapa sebabnya karena aku tahu datanya bahwa di Pulau Belitung ini ada 11.000 Bapak Ibu kuburan Tionghoa atau kuburan Cina di Pulau Belitung 11.000 ya. Nah, 11.000 kuburan itu sekitar 70%-nya itu lagi aktif diziarah dari keluarga, lagi didatangi dari famili untuk berziarah. Nah, 70% ya Pak. Nah, 70% dari 11.000 lebih kurang 7.000 lah makam no didatang. Nah, kan satu makam itu tidak mungkin no datang gak surang di berziarah. Itu anak cucu cicit itu biasa datang kan. Nah, anggaplah satu makam itu didatangi 5 orang. Anggaplah 5 orang itu 3-nya orang Belitung. Nuansa religi Islamnya itu jalurnya dari Masjid Jamek ngarah ke Bundaran. Nah, kini yang jalur orang Cina-nya itu dari di Jalan Sriwijaya itu. Nah, itu jalurnya mereka. Kemudian ada kuliner di Endek, jalan apa tuh? Yang mahkota itu. Endek ya namanya, di situ mungkin akan ada. Jadi kegiatan ini temanya macam-macam, ada temanya kuliner, makan makanan gitu ya, ada temanya fashion dan muda-mudi, ada temanya budaya, ada temanya kebinekaan. Nah, di tema kebinekaan ini aku minta ini dari Buton ikut gitu, karena seluruh komunitas yang ada di Belitung nih Pak dimintakan untuk melakukan parade dan penampilan budayanya. Nah, nanti mungkin waktu itu lagi nih kemarin waktu kamera baca aku minta dari, kalau tidak salah ada sekitar 22 katanya perkumpulan paguyuban etnis yang ada di Belitung ya. Di luar tidak termasuk Tionghoa, itu termasuk orang Cina juga. Nah, jadi karena latar gabung itu mungkin kini kan ada undang
Nah, jadi ini untuk pemberitahuan dulu nih. Sehingga gini kita nampilkan semuanya, menunjukkan bahwa kebetulan lah tadi mau sangat kan jadi itu kan. Nah itu kelak nari lah itu kalau mau boleh itu tariannya itu orang rumah ada kuliah teh kalinya main teh ternyata lah yang bojo anak pandai kan. Lumayan kan orang rumahnya kalau ibu-ibu ya dia nih instruktur senam. Jadi kalau soal gerak-gerakan kejam itu dia doakan dikemule. Nah gitu. Itu karena dia memang pelatih gitu ya dulu, tapi sekarang tidak mau lagi ngelatih gitu karena kelihatannya powernya tidak seperti yang muda dulu, bisa teler gitu kan, mengajarnya terlalu tepat. Nah, jadi seperti itu kemarin itu bapak kita pandai gitu, iya kita itu udah konsulo itu. Jadi bu seperti itu ya kalau untuk yang sangga dan sebagainya. Nah kemudian kalau kami berdua nih untuk perkenalan ya. Kami ini sama-sama tukang nyanyi Bapak Ibu. Jadi kami pun jodoh itu ketemu karena lu nyanyi. Nah, jadi kami dapat disuruh nyanyi. Karena mau kami suruh nyanyi sealbum lah. Iya. Jadi anak-anak kami ini semuanya bisa bermusik gitu, pandai nyanyi gitu. Jadi no kecil dan no ketahuan, no bungsu. Tapi kalau dua lain itu udah orang disuruh juga itu bernyanyi atau bermusik. Kalau laki itu apa gitu karena dia lah pemain profesional lah istilahnya. Jadi kalau bermusik, bergitar, bermain musik itu lah gawe dia lah. Nah tapi itu hobinya dia. Nah jadi kami ini kalau suruh nyanyi jangan bu, payah nak suruh berhenti. Iya jadi seperti itu kami juga sebenarnya lupa cerita kami itu memang sempat sekolahnya berkali-kali. Nah, jadi memang orang nyebutnya ada hobi sekolah tapi tidak juga gitu kan ya karena memang pakai duit juga sekolah ya. Jadi kadang-kadang dulu aku pertama kali sekolah di UT Pak pertama kali, tapi aku tuh sekolah UT tidak pernah tidak bisa selesai. Dulu waktu di Mumbalong lagi zaman tahun 95 itu aku lagi ikut UT. Jadi cerita nak sekolah atau memang lumayan lah. Semua dari yang perantauan Buton ini mungkin mudah-mudahan menerima kami juga di sini sebagaimana masyarakat yang lainnya. Alhamdulillah kalau sejauh ini sih aku lihat semuanya positif. Tidak ada dong melempar batu kan, yang kayak berjalan gitu. Kelihatannya banyak orang ngajak foto kan, gitu kan. Orang rumah aja tiba-tiba jadi selebritis dia. Gak kan dia ajak foto kan. Aneh itu. Jadi ini bagi kami sekeluarga memang hal yang aneh juga gitu Bapak Ibu. Kami ini bukan tidak ada lah ceritanya menggaris keturunan darah biru apa segala macam ya. Kami ini orang biasa-biasa aja. Kalaupun duit istilahnya mengadu-adukan orang-orang pejabat-pejabat tidak berapa juga kami ini istilahnya itu motor buruk gitu kan. mobil second ya dari bisa buka bungkus kan. Nah, jadi kami ini biasa-biasa aja gitu. Maka pada waktu kami terpilih jadi PJ Bupati semua orang tidak menduga keterkejutan juga. Aku jangan kami tak terkejut, aku tidak terkejut dulu kan. Ibu dapat kami sampaikan, kami persilakan barangkali ada yang ditanyakan atau gimana gitu ya, atau masukan atau seperti apa. Kalau ini Pak, aku makasih Pak ini, aku tuh lagi nyari Pak. Cuman aku lagi pikir gimana caranya supaya dapat TV gini, tapi ada buton, ada belitung juga. Kuang gitu karena payah gitu Pak. Gini aku pakai topi buton, ada pula ada protes ini kan. Jadi gimana caranya aku pakai baju batik jauh ini. Nah, kemarin kami ini Pak, aku lagi pula tawaran Pak. Suruh tuh? Jadi di Solo itu gelar sama Solo ada lama jauh pula ini. Ada undangan dari Keraton Solo memberikan penghargaan sebagai kancing apa kan kalau rumah kancing gitu lah ada apa gitu Pak. Aduh kita ngaku pula ini kita dosa lah kita tuh kayaknya aneh gitu diri nerima gelar-gelar gitu ya. Tapi
itu bentuk penghargaan saja, bahkan ada beberapa kriteria yang mereka anggap untuk menghormati seseorang tadi mereka buat seperti itu gitu. Nah, jadi gitu Pak cerita kami ini. Nah, silakanlah mudah-mudahan itu mudah-mudahan dengan yang ada diskusikan. Terima kasih Pak Bupati. Tapi kawan-kawan itu setuju kalau kita mendengar suara Ibu Bupati itu ya, minta Bupati konten kawan-kawan. Ya, 2 menit untuk bercakap kan gitu orang bawa ibu-ibu nih. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para nama organisasi itu Pak, KKST dan para ketua dan anggota KKST se Kabupaten Bitung ya. Salam kenal dari saya selaku Ibu PJ Bupati. Dan memang setelah menjadi Ibu PJ Bupati, saya mendapat 3 gelar di organisasi di Belitung ini, yaitu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Ketua Dekranasda, dan sebagai Muda PAUD Kabupaten Belitung. Jadi karena karir suami tinggi di Belitung, orang nomor 1 katanya gitu kan, otomatis ibunya pun menjadi ibu nomor 1 di sini. Ya, tapi itu kan sementara ya, nanti juga setelah tugas suami selesai, insya Allah kami akan kembali lagi ke Kalimantan, karena intinya memang suami itu belajarnya di Kalimantan, di sini kan cuma menjalankan tugas. Tapi dengan kepercayaan orang-orang itu, insya Allah kami selaku Ketua PKK Dekranasda dan Muda PAUD akan akan membangun yang melanjutkan organisasi ini seperti yang dulu. Cuma mungkin di kepemimpinan kami agak beda dengan yang lama. Jadi mereka yang ibu-ibu yang menjadi anak buah sekarang ya dan bergabung dengan saya sebagai PKK, mereka senang. Dia bilang gini, kami senang Bu dapat yang lebih muda dan kayaknya lebih semangat. Jadi kata aku, ya aku memang orangnya suka organisasi, apalagi kalau di bawahnya semangat, aku harus lebih semangat. Jadi kita sama-sama membangun gitu loh. Kalau bisa organisasi kita lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi juga beberapa kali rapat, tadi juga ada rapat di Dinas Pendidikan Muda PAUD dan Muda PAUD ya. Terus ini kalau di PKK ini memang banyak PR sebenarnya, karena di Belitung ini kasus stunting masih banyak katanya kan gitu kan. Cuma memang dalam 1 bulan ini kita belum sempat aja ke desa-desa karena ada sesuatu hal. Mungkin di bulan, insya Allah di bulan ini kami akan mulai turun dan akan melihat kalau bisa ditujukan posyandunya gitu. Sempat ditanya kan, kadar posyandunya jalan enggak selama ini kan, yang di sini yang dihitung kan. Mungkin ibu-ibu di sini ada enggak terlibat di PKK desa gitu atau di PKK kecamatan, ada enggak? Ada ya? Dari mana? Desa mana itu? Membalong ya? Berarti kecamatan Membalong ya? Nah, ini kayaknya Membalong ini kayaknya tidak aktif di PKK-nya ya? Bener kan? Membalong kalau bagian simpang desa aktif. Aktif ya? Tapi maksudnya di kecamatannya gabung enggak gitu? Atau desa aja nih yang aktifnya nih? Desa aja. Desa aja ya? Oh, oke, nanti kayaknya memang nanti kan akan ada pertemuan bulanan. Kami akan mengaktifkan lagi yang PKK kecamatan yang kayaknya udah berapa tahun ini udah aktif gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kunjungan ke Membalong diterima ya. Ya, nanti kan kalau di kecamatan itu biasanya akan mengumpulkan orang-orang dari desa ya. PKK desanya kan ada ya. Kayak gitulah. Jadi pokoknya
kita sama-sama membangun, apalagi masalah stunting ini memang lagi bukan isu daerah, isu nasional kayaknya ya, stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim itu ya. Jadi kita harus sama-sama lah nanti membangun biar apa ya, kedepannya lebih baik. Kayaknya itu aja lah, sedikit sedikit kalimat dari saya. Ya lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Pak, izinkan kami Pak Bupati dan Ibu untuk menutup acara ini. Nah, atas nama kawan-kawan KKST, aku mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau kehadiran kami ini kurang berkenan. Memang Bapak Ibu yang memang banyak tugas, tapi karena saking kawan-kawannya ini yang bertemu dengan Bupati Warga Buton, ini semangat Pak. Saat saja nih ada Tanjung Rendang itu ada acara juga pertempatan malam ini, sehingga mungkin nggak setengah nih Pak. Nah, jadi setuju kalau kita tutup aja malam ini ya. Nah, ya lah, untuk mendapat berkah dan pertemuan kita yang kita tutup ini acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tatap muka dengan Bapak Bupati. Terima kasih atas semuanya telah sempat hadir untuk bertatap muka di kediaman Bapak Bupati.